teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki, lancar segala urusan. Amin. Jadi kali ini aku mau melakukan perjalanan, ceritanya mudik. Bukan mudik juga sih, maksudnya mau lebaran di rumah orang tua. Lebaran di rumah orang tuaku. Perjalanan ini kita tempuh lebih kurang itu sekitar sampai 7 jam lah, tergantung situasi di jalan nanti gimana, itu bisa berubah suatu waktu. Nah, yang mau aku tunjukin kali ini, aku itu lewat lintas timur mobil ya. Kita kali ini nggak ada motor. Yang pasti harusnya sih jalurnya asik. Kalau aku bisa menikmati jalurnya tikung-tikung, manis. Jembatan Batman-nya kurang timbang yang lintas barat kemarin. Jembatan Batman-nya kurang kalau yang ada lintas timur. Nanti apapun yang ada di jalan nanti tetap bakal aku share ke kalian semua. Aku mulai perjalanan saat ini pukul 11 dari rumah menuju ke kurang berjalan 6-7 jam. Oke, gitu aja, nikmati aja untuk perjalanannya. Nanti bakal aku share apa aja yang ada. Pokoknya asik-asik lah. Mudah-mudahan kalian bisa menikmati. Oke, selamat menikmati. Nah, ini jam 11.15, kita baru sampai di Kecamatan Batin 24. Apa ini namanya? Duren Nuncuk kalau nggak salah, masih di daerah Duren Nuncuk. Jalurnya udah lama aku nggak lewat sini, jadi kayaknya tadi kena jebakan Batman. Oke John, nanti di bagian-bagian di tempat-tempat lain bakal aku share juga ke kalian. See you. Oke, jadi John, hari ini tuh by the way aku sedikit mau cerita. Hari ini tuh bertepatan tanggal 29 Maret 2025. Kebetulan hari ini tuh adalah hari puasa ke-29. Kita belum tahu nih lebarannya besok atau lusa, karena kan tergantung sidang. Nah, jadi berhubung ini kemungkinan sore nanti di sidang, jadi aku pulangnya hari ini, takutnya besok lebaran kita kejar lagi. Rencana sih aku mau pulang sama istri, anak juga kan, cuman karena mereka tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh, jadi udah aku langsung sendirian aja, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Oke lah kalau itu nggak ada masalah lah. Makanya aku berangkat hari ini sendirian. Ya kalau sendirian tuh aku lebih suka naik motor, lebih seru aja kalau naik motor. Tapi kata orang rumah tadi, kata istri kita sih, nggak usah pakai mobil aja, cuaca nggak bisa ditebak kayak gitu kan. Udah deh, berangkat gitu sendirian, seru menurutku, nggak asik. Oke, nikmati perjalanannya. Ini siang hari ini jalanan sudah mulai diramaikan oleh kendaraan. Contohnya itu yang ada di depan itu kendaraan
ciri-ciri orang bawa. Mereka juga kalau ini ada bawaan di atasnya, tetap di roof racknya. Oke, nanti kalau ketemu lagi kita ambil gambarnya lagi. By the way, itu mau paket atau mobil Indomaret deh. Udah akhir dekat cuti bersama nih, masih kerja ternyata mereka. Oh, mobil ini kok kayaknya mobil Indomaret atau mobil Alfamart nih kayaknya. Ini jam 11.30 kita baru sampai di daerah Carmeo. Oke, nikmati terus perjalanannya. John, gak terasa belum sampai 1 jam aku perjalanan. Ini jam 11 saja belum, jam 12 saja belum nyampe. Tapi ini udah mau dekat apa namanya, simpang Kalimat Besi. Ternyata lempeng ya jalanan kalau nggak ada truk-truk batu bara gitu. Biasanya kan kalau hari-hari biasa tuh rame tuh yang parkir di kanan kiri jalan, mobil batu bara, anak batu bara. Karena mereka masih lewat jalan nasional. Kemungkinan nanti nggak tahu kalau seandainya proyek jalan khusus batubara udah selesai, mereka masih lewat jalan nasional atau enggak. Karena kebetulan kita juga kerja di proyek jalan khusus batubara kan, supaya ya menghindari kemacetan di jalan-jalan nasional lah sebenarnya. Ini baru jam 12 kurang 15. Udah deket apa sih daerahnya nih? Tanjung Marwo apa ya? By the way, kalau salah tolong di komentar ya, tolong dikoreksi ya. Dari tadi mobil-mobil di jalanan itu yang banyak mobil-mobil ini apa namanya, kendaraan roda 4 yang para pemudik lah, sepertinya kayak gitu. Kalau lihat dari spek mobilnya, spek barang-barang yang diangkutnya udah pakai terpal tuh segala macam, biasanya tuh mobil-mobil pemudik. Ya, mudah-mudahan mereka yang mudik selama sampai tujuan tanpa kurang satu apapun, tanpa ada kendala apapun, kendaraannya lancar sampai balik lagi ke rumah mereka masing-masing. Aman, lancar jalan, gak ada masalah apa-apa. Kalau ngantuk singgah, jangan dipaksakan. Microsleep itu bahaya, John. Kita tidur sekejap, tahu-tahu udah kemana-mana arah setir. Kalau jangan merasa dikuat-kuatin lah. Kalau mau lagi nyetir jalan jauh, apalagi bawa keluarga, belum lagi keluarga yang nunggu di rumah di sana, belum sampai tujuan, nanti dapat kabar yang enggak, jangan sampai lah. Tidak kita berbaik. Mudah-mudahan mereka semua selamat sampai tujuan tanpa kurang satu apapun. Tetap hati-hati. Amin. Jangan sampai kosong pikiran, tetap berdoa, banyak-banyak istighfar kalau di jalan, banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW, biar selalu
biar kita selalu ada dalam lindungannya dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di akhir zaman nanti. Karena syafaatnya lah yang kita butuhkan. Nah, ini udah nyampe di Palimanan Besi. Nah, belum jam 12. Berarti sekitar 45 menit sampai sini. Oh ya John, by the way untuk yang pemudik, di setiap daerah itu biasanya ada posko-posko pemudik, pos ketupat dari pihak kepolisian, Binsa dan Babin Kamtibmas. Itu ada tempat-tempat peristirahatan. Kalau yang sekiranya udah nggak memungkinkan untuk di jalan, udah benar-benar capek, istirahat, jangan terlalu dipaksakan. Kalau yang lewat jalan tol tetap hati-hati, kontrol kecepatan, jangan terlena dengan keadaan jalan lurus. Biasanya jalan lurus tuh ya mudah bikin ngantuk lah. Ya seenggaknya kalian harus ada kawan ngobrol lah selama nyetir, supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oke, ini udah di simpang Palimanan Besi, kita belok kanan. Kita lewat Jambi. Nanti kita singgah juga di Jambi. Kita singgah dulu nanti di Jambi. Ada barang-barang yang mau diambil, pesanan istri. Lalu kita ya istirahat sebentar lah. Habis itu baru kita nanti lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, biasanya di sini nih macet nih. Banyak ini apa namanya, ada pasar. Biasanya hamin berapa lebaran itu ada pasar. Kalau pasarnya sih biasanya cuma hari Minggu, kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Oke geng, tuh kan betul kan, ada pasar. Jadi mungkin yang belum beli baju lebaran atau belum beli lauk, hari ini bisa belanja di pasar di pasar Tembesi. Tuh rame, macet biasanya nih. Tuh. Banyak pedagang dadakan biasanya nih. Kayak dagang ini apa namanya? Para perdagingan. Karena orang lebaran ini identiknya dengan daging, bikin rendang, lontong, lemang dan macam-macam. Ketupat nih, tuh ada ketupat tuh. Tuh rame. Ini bikin macet nih, tapi nggak masalah, cuman pasarnya deket kok. Nggak kayak pasar yang di apa tuh, pasar Talang Banjar. Kalau kalian warga Jambi tahu pasar Talang Banjar, kalau menurut aku kayaknya itu pasar terpanjang di Indonesia lah, sepanjang jalan pasarnya. Udah, cuma di situ doang, udah tuh lancar nih. Tuh, palingnya dari arah sana yang macet, karena mereka belum ngelewatin. Kalau kita kan udah ngelewatin. Lancar lagi. Oh ini masih ada angkutan minyak. Mereka belum libur ya? Harusnya kan udah libur ya. Ini enggak juga lah yang beragama lain dapat sip lebih, mungkin bisa untuk menggantikan teman-temannya yang beragama Islam yang mau merayakan Hari Raya Idul Fitri.
Tuh ada lagi kendaraan pemudik. Tuh. Jadi kondisi jalan hari ini itu ramai dan lancar. Karena isinya cuma kendaraan-kendaraan pemudik kebanyakan. Kalau kendaraan-kendaraan angkutan lainnya ya minoritas lah. Ya pakai motor pun banyak juga. Ah, ini bukannya akan sih. Oke, nanti kalau ada destinasi berikutnya atau ada yang bisa kita share. Oke, sekarang jam 12 teng. Kita udah sampai di Desa Tenam. Di dekat satu Jakarta nih. Proyek underpass. Nah ini underpassnya. Nah ini nih jalan khusus Batubara nih, underpass nih. Jadi nanti Batubara bakal buat jalan nasional lagi, jalan bawah. Jadi gak ganggu masyarakat lagi. Jam 12 teng kita baru sampai Desa Tenam. Jam berapa nanti kita sampai Jambi kira-kira? Kita lihat aja. Oke. Tanpa mudik lagi. Tuh ada barang-barang di atas. Itu ciri-ciri kendaraan pemudik. By the way, aku sedikit mau cerita. Jadi aku dan orang tua aku tuh asli dari Sumatera Utara. Dan kami merantau ke Jambi. Jadi dulu tuh kami hampir setiap tahun dulu kami tuh mudik, John. Kita mudik karena nenek waktu itu masih ada. Jadi hampir setiap tahun kita mudik. Tapi sekarang kita sudah jarang karena nenek udah gak lagi kan. Tinggal lagi cuma keluarga besar aja yang dari situ. Bisa jadi itu adalah salah satu inspirasi aku untuk bikin keluarga di Jambi biar mudik yang gak jauh-jauh. Tapi nggak apa-apa sih, ada serunya juga lah kalau seandainya mudik gitu kan. Apalagi orang rumahku tuh asli orang sini gitu, bukan orang perantauan. Jadi dia jarang keluar kota kan. Pas setelah nikah ya baru sama aku lah, aku bawa keluar kota, baru ngerasain yang namanya mudik itu gimana, baru ngerasain yang namanya arus mudik itu gimana rasanya, macet-macetan di jalan di kota besar itu gimana rasanya, bermalam di dalam mobil dengan perjalanan yang ya lumayan. Kalau ke Sumatera Utara tuh kan ya kalian paham sendiri lah, kalau jalan ke sana tuh makan waktunya berapa lama, lebih dari 1000 kilo tepatnya, kurang tahu sih berapa kilometernya. Nah ini biasanya kalau jalan kita belok kanan, bisa tembusnya ke Nes, jalan lebih cepatnya. Cuman karena jalannya itu dan aku yakin jalannya sekarang pasti ramai, padat. Walaupun mungkin ya ramai lancar sih, kita menghindari yang itu aja, kita lewat jalan nasional aja biar lebih
santai. Kita nggak mau perjalanan ini terburu-buru, tergesa-gesa, macam kejar-kejar, nggak mau. Itu sangat berisiko, jangan. Karena nggak ada juga yang kita kejar. Kita santai. Toh juga kalau seandainya lebaran besok masih terkejar, nggak sampai nginap di jalanan juga kok. Jadi itulah sedikit kisah aku mudik dulu. Kalau mudik ke Medan. Oke. Kita lanjutkan lagi perjalanannya, nikmati terus perjalanan, jalan-jalan online-nya. Apapun yang ada di depan nanti tetap aku share, aku tag videonya. Nih, jalan nasional yang di depan gini aja rame, lancar, apalagi kalau lewat Nes pasti pada kebut-kebutan semua. Jalannya sempit aja di dalam tuh. Jadi resiko kita lewat situ. Dengan kita lewat jalan nasional, kita nggak mau kenapa-kenapa, jangan sampai terjadi apa-apa jalanan. Oke? Tuh. Kita lewat depan, lewat jalan bulian depan. Oh ya, by the way juga itu di Nes sekarang kan lagi ada proyek pembuatan jalan tol tuh. Nah, itu juga tuh kadang bikin macet tuh. Walaupun ya nantinya juga bakal dibenerin sih sama mereka, sama pihak kontraktor jalan tolnya. Karena jalan masyarakat, jalan umumnya mereka kendaraan berat bisa mengakibatkan rusaknya itu jalan umum. Nah, sekarang di situ gara-gara itu sekarang banyak macet juga di situ, banyak jalan berlubang. Ya mudah-mudahan cepat selesai proyek tolnya, kemudian jalan umumnya juga bisa segera dibenerin sama mereka. Setelah selesai proyek tol, kita hanya bisa berdoa semoga proyek tolnya lancar, cepat selesai, dan jalan umumnya bagus lagi. Oke. John, ini udah masuk daerah Serasah nih. Jalannya bagus, mulus. Padahal dulu jalannya hancur. Dulu jalannya jelek banget. Banyak orang yang nggak mau lewat sini. Paling ya mobil-mobil angkutan berat yang nggak bisa lewat jalan alternatif, yang banyak kan lewat sini. Tapi sekarang termasuk aku udah lebih senang lewat jalan depan daripada lewat jalan belakang, lewat jalan Nes. Karena yang pertama jalan Nes itu jalannya sempit, sudah tuh ada proyek pembangunan tol, banyak jalan berlubang yang bikin memperlambat jalanan. Kadang pun macet di proyek tol tersebut. Makanya aku sekarang lebih senang lewat sini, lebih milih jalan depan daripada jalan belakang. Ini daerah Serasah, kalau nggak salah sih Serasah, lupa ingat aku. Karena aku dulu waktu bawa ekspedisi sering lewat sini. Dulu tuh hampir hafal sih nama-nama daerah. Sekarang udah banyak nggak tahu namanya, udah banyak lupa. Nih jalan cornya juga udah bagus, mulus. Ya paling gerjel-gerjel sedikit lah patahan-patahannya. Udah nggak kayak dulu lah intinya. Bisa lebih cepat, bisa lebih nyaman, bisa lebih tenang lewat depan sekarang. Oke. Jalannya nggak tahu kenapa sepi. Apakah orang yang mau pulang ke daerah Sumatera Barat, Bungo, Tebo dan sebagainya
sudah pada pulang atau gimana, kurang tahu juga kenapa ini kok sepi jalanannya. Nggak tahu nanti daerah lintas timur. Kayaknya kalau untuk daerah lintas timur itu jarang lah sepi, pasti ramai terus. Ya minimal bus-bus, jetbus tuh pasti banyak lah lewat kalau di daerah lintas timur tuh. Lintas timur Sumatera nanti. Nah, ini kok jalan kanan ya? Oh, jalan kirinya jelek. Oke, kita ikuti mobil depan. Gak apa-apa lah ya. Kita salah jalan. Yang penting kan gak ada lawan, jadi gak mengganggu pengguna jalan lain. Tuh, ya palingan mobil-mobil yang nggak begitu banyak lah kalau sampai saat ini yang kita temukan, mulai dari Sungai Buloh tadi. Sekarang posisinya jam 1:10. Bentar lagi kita masuk daerah ini udah masuk Muaro Jambi apa belum ya? Lupa juga aku. Belum kayaknya sih, belum nih. Ntar lagi masuk daerah Muaro Jambi. Setelah itu Mendalo, baru sampai ke rumah. Istirahat sebentar, terus kita lanjutkan lagi perjalanan ke Merlung lewat lintas timur. Oke, koper tadi barusan lewat. Mobil angkutannya 3 koper di atas. Ah, nih pemudik juga nih. Baru satu sih ketemu mobil pemudik. Oh iya, selamat jalan dari Kabupaten Batanghari. Ini baru masuk daerah Muaro Jambi. Oke, kita lanjutkan dulu perjalanannya. By the way, mobil yang di depan ini cukup berbahaya nih. Mobil pickup, tapi penumpangnya tidur di dalam pickupnya, di dalam baknya. Untungnya sih mobilnya pakai kerangkeng ya, jadi orang tidur ya sedikit aman sih, walaupun nggak aman-aman banget. Harusnya kalau mau lebih aman lagi itu ya diikat itu kan. Perhatikan, kelihatan kan ada 2 orang tidur di dalam tuh, ya kan, ada yang lagi tidur kan. Hati-hati om, ada yang tidur tuh di belakang. Amit-amit kalau seandainya ombengnya terbuka, jatuh dah tuh orang. Mudah-mudahan enggak lah ya. Nah ini nih proyek stadion yang katanya bertaraf hampir seperti Istora Senayan, Jakarta, yang katanya bakal dibuat seperti GBK Gelora Bung Karno. Tapi kelihatannya belum sampai, belum ada penyelesaiannya tuh, belum dibuka juga pagar proyeknya. Nah di depan ini adalah salah satu proyek jalan tol tembusan dari NES yang sengaja nggak kita lewatin di jalan belakang. Sini ada juga proyek tolnya, cuman nggak begitu macet kalau di sini, karena kan ini masih jalan nasional kategori lapang lah. Inilah proyek tolnya.
Oke, sebentar lagi kita memasuki daerah perkampusan. Di sini ada kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. UIN. Sekarang sih UIN. Kalau dulu waktu zaman aku masih kuliah itu namanya IAIN. Dengan tanjakannya yang fenomenal. Komen yang pernah kuliah di sini. Oh, itu kampusnya tuh. Kalau kampus aku di sebelah, kita tetanggaan kampusnya. Tuh, gedung-gedung terbarunya UIN tuh. Yang dulunya IAIN, yang pernah kuliah di sini. Komen ya. Kampus siapa nih? Nah, kalau ini baru kampus kita. Kampus tercinta Universitas Jambi. Kampus kita. Yang pernah kuliah di sini, barangkali yang seletingan dengan aku, boleh komen. Inilah daerah Mendalo, daerah di mana banyaknya anak kos-kosan karena dekat kampus. Jadi kampus Unjani banyak orang-orang luar, termasuk luar provinsi. Bahkan ada orang luar negeri pun yang kuliah di sini gitu loh. Terbalik ya, padahal orang Indo juga banyak kuliah keluar ya kan. Kalau orang luar kuliah ke sini juga. Inilah daerah Mendalo. Desa Mendalo, kelurahan apa desa ya? Pokoknya itulah kelurahan atau desa Mendalo Darat. Kecamatannya Jambi Luar Kota, kabupatennya Muaro Jambi, provinsi Jambi. Oke John, berhubung ini udah dekat ke rumah juga. Terus yang kedua, ini udah ada atensi bahwasanya memoriku hampir penuh. Jadi mau disalin dulu. Mungkin kalau bisa diedit aku edit langsung. Jadi nggak makan tempat memori. Nggak begitu banyak makan ruang memori, ruang penyimpanan. Setelah itu diupload, baru aku nanti upload lagi. Kita bikin 2 part ya. Ini dari rumah ke rumah yang di Jambi. Setelah itu nanti aku bikin lagi videonya dari rumah Jambi ke Merlung via lintas barat. Karena ini nggak cukup memorinya ternyata. Mau nyalin nggak bawa laptop, jadi harus langsung diedit atau harus langsung diedit, selesaikan, upload gitu kan. Baru nanti kita lanjutkan lagi untuk part kedua. Oke, see you on next video. Bye bye. Oke John, ini kita memasuki keluar dari kota Jambi, baru masuk di jembatan Aur Duri yang menyeberangi sungai Batanghari, yaitu antara kota Jambi dan kota Jambi seberang. Inilah sungai terpanjang di Sumatera. Kalau sungai terbesar di Sumateranya kan Sungai Musi ya. Nah, ini sungai terpanjangnya. Kalau panjangnya ini, itu dia. Searching aja lah John. Panjangnya berapa meter ini, nyampe nggak sekilo dia? Kayaknya nggak nyampe lah, atau lebih kurang lah. Untuk panjang penyeberangan jembatannya ini. Tuh di bawah ada tongkang-tongkang batu bara tuh. Setelah keluar dari rumah tadi, langsung menuju keluar dari kota Jambi, melewat Buluran,
lalu kita memasuki wilayah jembatan Ordure ini. Terus kita belok kiri. Kalau ke kanan tuh ke kota Jambi seberang. Oke, stay. Sekarang jam 5:10 baru memasuki wilayah Sengeti. Jadi John, jalur Sengeti ini memang terkenal dari dulu tuh padat, rame, yang mana jalurnya juga sempit. Terus tuh juga rumah-rumah warganya tuh kebanyakan masih di tepi-tepi jalan gitu, nggak ada halamannya, langsung halamannya ya jalan gitu. Nah, jadi agak ngeri. Itulah yang bikin ngeri kalau di jalur Sengeti ini, yang bikin rame, padat. Untungnya sih lancar, nggak padat merayap. Kalau sempat padat merayap ya repot juga John. Oke, mungkin kita sambil melipir dulu cari takjil untuk berbuka. Perjalanan masih jauh John. Oke guys, jadi ini kemungkinan adalah akhir dari video ini. Kebetulan juga nggak bisa ngedit karena kita nggak bawa PC-nya, nggak bawa alatnya. Terus untuk part yang kelanjutannya nggak bisa kita bikinkan, jadi ya karena keterbatasan memori. Dukung channel ini dengan klik like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.